Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kita bertemu lagi di KIES, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu layanan yang ada di Kementerian Agama, yaitu bimbingan masyarakat Islam. Untuk ngobrol lebih jauh tentang ini, tentunya di studio podcast kali ini telah hadir Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Bapak Dr. Andes Haji Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Bimbingan masyarakat Islam, kita akan hari ini ngobrol tentang bimbingan masyarakat Islam. Itu kan luas sekali Pak ya, tentang bimbingan masyarakat Islam. Kalau boleh tahu apa-apa saja sih Pak yang menjadi layanan di bimbingan masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama? Kalau kita lihat dari sejarah dan kita baca bahwa keberadaan Kementerian Agama ini begitu Republik ini diproklamasikan tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, kira-kira menjelang 4 bulan ke depan, tepatnya di tanggal 3 Januari 1946, lahirlah Kementerian Agama. Yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Kemudian di Kementerian Agama itu ada seksi Bimas Islam, Bimbingan Masyarakat Islam. PMA nomor 19 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja vertikal Kementerian Agama. Di situ disebutkan bahwa tugas bimbingan masyarakat Islam adalah menyelenggarakan tugas-tugas keagamaan di bidang masyarakat Islam yang meliputi kepenghuluan, kemasjidan, keluarga sakinah, kemudian hisab ru'yat, pembinaan paham keagamaan, serta kepustakaan Islam dan informasi tentang urusan agama Islam. Sangat luas sekali, sangat banyak sekali yang menjadi tugasnya. Itu tugas daripada Bimas Islam itu sendiri. Itu secara garis besar sebagaimana diamanahkan di PMA nomor 29 tahun 2019. Lalu karena besarnya atau luasnya tugas dari bimbingan masyarakat Islam itu sendiri, tentunya agar ini sampai ke tengah-tengah masyarakat luas, tentunya Bapak punya ini ya Pak ya, petugas-petugas di lapangan gitu Pak ya. Betul. Tentunya. Boleh dijelaskan nggak Pak bagaimana? Sekarang Kementerian Agama kita pada tahun 2021 ada program untuk mengupayakan bahwa kantor urusan agama itu sebagai pusat layanan yang kredibel, moderat, guna meningkatkan kualitas umat beragama. Jadi KUA itu adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Agama di kecamatan. Di kecamatan. Di samping itu, dalam mengemban tugas ini, ada 136 penyuluh agama Islam honorer yang tempatnya di kecamatan. Di kecamatan di seluruh Kabupaten Aceh Tengah. Ini berjumlah 136 orang. Jadi selama ini mungkin masyarakat mengetahui bahwa kalau kita urusannya ke KUA itu hanya urusan pernikahan saja. Betul. Tetapi ternyata tidak Pak ya? Tidak. Di situ ada informasi-informasi ini di program revitalisasi KUA ini, banyak di situ informasi-informasi yang didapati oleh masyarakat kita. Tentu ini petugas-petugas kita di lapangan di KUA itu sendiri
tentu harus mapan dengan ilmu-ilmu agama. Apakah dia berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kita di kecamatan, di kampung. Ada persoalan-persoalan keagamaan, terutama ini masalah-masalah mewaris misalnya. Tentu ini masyarakat kita ini untuk menanyakan ini ada peluang. Artinya ini ada lembaga kita di kecamatan, itulah KUA. Jadi informasi ini tentu ini tidak terlepas dari penyuluh agama Islam kita honorer. Dan penyuluh agama kita ini dan mempunyai binaan lembaga, terutama Majelis Taklim, TPA, kurang lebih 5 atau 3 lah. Setiap penyuluh harus ada binaannya di kampung. Terutama majelis taklim, TPA, pengajian. Itu Bu. Berarti harus punya hubungan yang baik dengan imam kampung, terutama Pak ya, untuk bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat, gitu Pak ya. Betul. Dan di samping itu Pak, sedikit karena ini kita juga sudah ngomongin tentang penyuluh gitu. Saat ini angka perceraian di Aceh Tengah yang kita tahu ini kan sedang sangat tinggi Pak. Apakah ini juga kita punya peranan untuk bagaimana meminimalisir angka perceraian khususnya di Kabupaten Aceh Tengah? Program kita di Kementerian Agama sebagaimana tahun yang lalu ini ada bimbingan pernikahan. Pertama BRUS, bimbingan usia sekolah. Ini ada 3 angkatan kita laksanakan pada tahun 2023. Ini kita panggil dari Madrasah Aliyah atau SMA sederajat. Ini sudah kita lakukan. Ini salah satu binaan kita terhadap bagaimana perceraian itu tidak terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu. Tinggi sekali masa perceraian kita di Kabupaten Aceh Tengah ini. Itu salah satu upaya kita bagaimana kita mengurangi angka perceraian di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian mungkin di Kabupaten Aceh Tengah ini masyarakat kita sudah sadar hukum terhadap perceraian ini. Mereka tidak mau perceraian ini di bawah tangan. Asal cerai udah. Jadi mungkin di situ ada nilai plusnya ke masyarakat kita. Kalau tidak dengan keputusan pengadilan bahwa putusan pernikahan itu tidak sah. Kalau tidak ada kartu kuning kalau bisa seperti itu Bu. Jadi upaya kita seperti itu Bro. Kemudian bimbingan reguler nikah. Sewaktu dia mau nikah dia harus dibimbing kembali. Calon pengantinnya harus dibimbing di kantor kita. Tahun kemarin kita laksanakan Bu sekitar kira-kira 12 angkatan. Di samping itu ada juga bimbingan kita terhadap pilot bimbingan nikah. Jadi ini masa pernikahannya 3 atau 5 tahun. Jadi yang kita panggil kemari. Yang diperkirakan menjadi masa kritis. Pernikahan itu pun kita bimbing. Seperti itu Bu. Jadi Kementerian Agama terus berupaya untuk itu. Sehingga untuk menekan ini apa yang disampaikan Ibu tadi yaitu angka perceraian di masyarakat kita di Aceh Tengah. Itu menjadi PR kita juga Pak ya. Tentunya dengan bekerja sama juga dengan para imam-imam kampung gitu, Pak, ya, betul. Dengan tokoh masyarakat melalui para penyuluh. Gitu, Pak, ya. Kemudian Pak sedikit tadi kita bahas tentang perceraian. Tadi Bapak juga menyebutkan tentang kemakmuran masjid. Ya. Betul. Bahwa itu juga menjadi salah satu tugas di Bimas Islam untuk bagaimana menyuluh masyarakat untuk memakmurkan masjid. Gitu, betul. Pak. Itu prosesnya seperti apa Pak? Artinya begini Bu, dalam hal pemeliharaan masjid ini di Dirjen Bimas Islam ada suatu edaran yaitu 802 kalau nggak salah saya tahun 2014. Itu ada 3 bidang. Pertama bidang imarah, manajemen masjid. Ini pun kita atur. Tentu ini tidak terlepas dari KUA kita di lapangan.
Kemudian penyuluh-penyuluh kita, bagaimana dia masuk ke kampung-kampung, ke masjid-masjid untuk menanyakan, di samping dia membina masjid taklim kita, ini perlu ah, diarahkan masyarakat kita, khususnya pengurus-pengurus masjid yang ada di kecamatan. Berarti ada Ah, bimbingan untuk pengurus masjidnya juga, betul, Pak, ya. betul. Nah, ini yang salah satu itu. Kemudian manajemen, bagaimana kemudian idarahnya, kemakmurannya, kemudian riayahnya, memeliharanya. Nah, kebersihan kan sangat diperlukan di dalam Iya, kita beribadah, benar. terutama tempat-tempat ibadah kita di menasah, masjid, musala. Terutama kebersihan ini kan suatu anjuran agama kita. Iya. Tentu ini tidak terlepas dari binaan-binaan kita melalui penyuluh agama kita. Nah, itu Bu. Banyak sekali ya Pak ya Ya, tugas-tugas penyuluh kita Pak. Untuk itu Pak, untuk bagaimana mereka membina masyarakat penyuluh-penyuluh ini, apakah kita juga punya program untuk membina penyuluh kita sendiri supaya ketika mereka terjun di masyarakat memang mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas mereka gitu Pak. betul. Pada tanggal 24 Januari kemarin, di kantor kita, di aula, kita panggil 94 penyuluh agama Islam honorer. Ini dibina oleh Bapak Kepala Kantor itu sendiri. Mereka mengharapkan bahwa bagaimana penyuluh agama kita di lapangan dapat dirasakan oleh masyarakat kita keberadaannya. Itu tadi. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bagaimana penyuluh kita, binaan ini kita bina terus. Tentu ini tidak terlepas dari peran serta kita, terutama masyarakat-masyarakat kita pegawai kantor Kementerian Agama di Kabupaten Aceh Tengah sangat kita harapkan untuk memberikan masukan-masukan kepada masyarakat kita. Karena kami sendiri mungkin tidak terlampau apa namanya kan untuk Ke tengah masyarakat gitu Pak. Kita karena harus melalui penyuluh kita. Jadi kita harapkan umpan balik Umpan ya Pak, balik dari masyarakat kita. Terutama ini kami harapkan dari kepegawaian kita, pegawai Kementerian Agama, apakah dia kepala sekolah, guru, untuk menginformasikan apakah memang bisa menikah secara langsung, tapi yang jelas sekurang-kurangnya memberikan informasi kepada kami di seksi Bimas Islam. Karena informasi hari ini bahwa di masjid-masjid itu kalau tidak ada kerjasama kita dengan masyarakat, tokoh masyarakat itu, bahkan ini sekarang ini WIP sudah masuk ke menasah-menasah, ke masjid-masjid. Kita bilang orang itu kadang-kadang kita lihat, oh ngaji, rupanya tidak. Dia di situ berdudi lah. Jadi kadang-kadang sudah ada yang seperti itu. Cukup miris sekali. Miris sekali Bu. Jadi pembinaan seperti itu, peran serta penyuluh kita sangat diharapkan kehadirannya di tengah masyarakat. Tentu informasi seperti ini kita harapkan dari masyarakat kita proaktif lah, memberikan informasi ini kepada kita, sehingga kita bisa apakah melalui aparat pemerintah bekerja sama untuk membasmi hal seperti ini. Tentu ini kerjasama koordinasi kita. Kita nggak bisa kita nggak bisa bergerak. Banyak bantuan. Kita harus berkoordinasi dengan instansi terkait Bu, untuk melihat bagaimana kondisi kemasyarakatan. Itulah makanya kami mengharapkan informasi seperti inilah perlu kami sampai kepada kami di seksi Bimas Islam. Itu Bu. Iya Pak. Rasanya kalau kita ngomongin tentang Bimas Islam ini banyak sekali Pak ya. Oh, luar biasa Bu, luar biasa. Ini belum lagi wakafnya, belum lagi manasik hajinya. Jadi termasuk layanan haji ada ya? Layanan haji ada. Sekarang KUA itu bukan lagi kantor urusan agama kecamatan, tapi gedung balai nikah dan manasik haji. Oh sudah. Sudah ada keterpaduan antara ini manasik ini kan mendidik ini bukan? Iya. Jadi ini berarti di tingkat kecamatan sebelum mungkin dibina di kabupaten, di kecamatan sudah ada pembinaan. Ada pembinaan. Jamaah haji. Iya, sudah ada pembinaan itu Bu. Ini memang stakeholdernya memang KUA kita di lapangan untuk ini. Jadi memang ke depan memang peran serta KUA ini
sangat dibutuhkan di Di tengah-tengah tengah masyarakat. masyarakat, terutama dalam menggali informasi-informasi masalah keagamaan tentunya. Iya. Itu Bu. Bapak sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sendiri menilai apakah pasukan kita di tengah-tengah masyarakat ini memadai Pak, atau memang kita kekurangan gitu Pak tenaga untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat? Artinya begini Bu, kalau memang kalau petugas kita di lapangan, kami rasa kalau belum pun cukup, sudahlah, Sudah Pak. sudah memadai. Yang penting ini masalah informasi yang berkembang di masyarakat. Jangan penyuluh kita tertidur, artinya itu Berarti pembinaan harus lebih ketat lagi kita bina. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu di aula, tolong jangan sampai kalian tertidur. Lihat apa yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Jangan sampai kalian tidak tahu. Lebih tahu orang masyarakat di sekeliling Bapak Ibu daripada Bapak, karena Bapak sebagai penyuluh di situ. Tentu dalam ini hal-hal seperti ini mungkin informasi itu sangat diharap, itu yang penekanan dari Bapak Kepala Kantor, karena kebijakan kita bukan kita aja, tapi ada instansi-instansi yang memang sangat berperan untuk itu Bu. Jadi oleh sebab itu kami rasa kalau petugas kita di lapangan alhamdulillah sudahlah, karena memadai. Karena di kecamatan itu, dalam satu kecamatan 8 penyuluh agama Islam honorer yang ditempatkan di situ. Setiap kecamatan tentu dibagi, kalau berapa kampung mungkin orang ini terus bergerak dalam pembinaan lembaga keagamaan itu tadi, seperti majelis taklim itu tadi. Itu. Terkait dengan pembinaan majelis taklim, apakah penyuluh kita di lapangan juga berperan serta dalam pembinaan pengajian untuk anak-anak? Kita harapkan seperti itu Bu. Karena dia ada laporan, harus ada membuat laporan berapa lembaga binaannya di lapangan. Apa-apa saja, misalnya TPA Al-Jihad, Al-Munawarah misalnya, itu kalau ada untuk pengajian anak-anak, majelis taklim, kapan waktunya, jamaahnya berapa, apa kurikulumnya, itu udah ada laporannya. Sudah sampai sedetil itu seharusnya. Jadi itu yang kita harapkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama pada waktu yang lalu di aula kita yang berjumlah 94 penyuluh agama Islam honor yang beberapa waktu lalu Pak ya. Iya. Oke Pak. Cerita tentang ini ya sepertinya bakalan perlu sesi-sesi selanjutnya Pak. Insyaallah Bu, insyaallah. Ini yang kita angkat ini adalah memang yang sedang sangat kita butuhkan di tengah masyarakat. Betul. Kemudian terakhir Pak, kami mintakan statement Bapak selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan kepada pemirsa kita, masyarakat kita melalui KIAS ini. Silakan Pak. Kami sangat mengharapkan di dalam kesempatan ini informasi yang berkembang di masyarakat, tentu informasi ini yang melanggar agama kita, dari konteks agama kita. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita lihat generasi muda kita di masjid misalnya, sekarang masjid itu kan udah masuk WiFi. Kadang-kadang kita lihat dari sepintas bahwa kita lihat itu orang tuh mengaji, tapi tidak. Jadi ini perlu informasi dari masyarakat kita untuk menyampaikan ini. Mungkin masyarakat kita tidak berada kekuatannya untuk menghalangi hal tersebut, tapi kalau sudah sampai kepada kita, ada instansi memang berkewajiban untuk menjaga itu. Jadi kami harapkan kepada masyarakat seluruhnya, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, untuk memberikan informasi kepada kami, terutama dalam masalah kegiatan yang memang melanggar aturan ajaran syariat Islam kita. Tentu itu Bu.
Terima kasih Pak, hari ini, sore ini berharga sekali apa yang kita bincangkan. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa kita di rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Dan pemirsa Kies, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Dr. Andes Haji Alwin tentang tugas-tugas dan pelayanan di bidang bimbingan masyarakat Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.